Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Aditya dengan NIM 2032101120, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi, di sini saya akan membuat satu video yang mana video ini tentang mata kuliah tenaga kependidikan yang diampu oleh dosen Dr. Fridianto MPD, yang mana untuk memenuhi syarat dalam tugas akhir semester. Materi saya sekarang, saya mengambil suatu sekolah yang mana sekolah merupakan sebagai lembaga pendidikan formal yang merupakan suatu sistem terbuka. Artinya, sekolah merupakan lembaga yang tidak pernah lepas dari pengaruh lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, sekolah seharusnya menjalin kerjasama dengan lingkungannya. Hal ini agar sekolah bisa tetap eksis dan bertahan di tengah masyarakat yang selalu membutuhkan pendidikan yang berkualitas dan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4-6 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dari pernyataan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya di sini saya mengambil garis besarnya, yaitu manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Jadi, konsep yang pertama ialah manajemen. Kenapa manajemen? Dikarenakan manajemen merupakan hal yang penting di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam ruang lingkup pendidikan. Karena manajemen mempunyai fungsi yaitu pertama, perencanaan, planning, dan kedua, organisasi, dan ketiga, actuating, dan keempat, controlling. Dengan hal tersebut, kita dapat mempermudah apa-apa yang ingin kita rencanakan di suatu pendidikan agar dapat menjadi suatu yang lebih efektif dan efisien. Di sini ada beberapa teori yang mana manajemen menurut Georgi R. Terry dalam buku Manajemen Perkantoran Modern, yaitu suatu proses yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan dari Stoner, sebagaimana dikutip oleh Handoko 1995, mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh apa-apa yang telah direncanakan. Dari berbagai pengertian para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menangani ataupun mengelola suatu bentuk kegiatan mulai dari perencanaan hingga pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan segala tindakan dalam menciptakan hubungan harmonis antara suatu lembaga pendidikan dengan masyarakat, baik internal maupun eksternal. Menurut Mulyasa 2016 menyatakan hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.
Kenapa pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat? Karena merupakan salah satu upaya untuk menyatukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh sekolah dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara timbal balik, yaitu dari sekolah ke masyarakat dan dari masyarakat ke sekolah. Pada dasarnya pun bahwa hubungan sekolah dan masyarakat merupakan segala tindakan dalam menciptakan hubungan harmonis antara suatu lembaga pendidikan dengan masyarakat yang baik dari segi internal maupun eksternal, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup hubungan sekolah dan masyarakat. Ruang lingkup hubungan sekolah dan masyarakat dalam suatu organisasi atau lembaga ada dua macam. Yang pertama yaitu humas, hubungan masyarakat eksternal, publik eksternal, mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Dan yang kedua yaitu humas internal, hubungan masyarakat internal atau publik internal. Publik yang menjadi bagian dari unit atau organisasi atau lembaga itu sendiri. Jadi, hal itu bisa meningkatkan kegairahan bekerja para guru, tenaga akademik, karyawan lembaga, dan yang lainnya. Yang bersangkutan sebagai garis besar, publik internal meliputi warga dalam sekolah, yaitu guru, siswa, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Yang mana apabila hal tersebut bisa berjalin dengan seksama, bisa bekerja sama, maka hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang lembaga pendidikan lakukan bisa menjadi lebih efektif dan efisien tanpa ada gangguan-gangguan dari masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu aktivitas yang mendapatkan kedudukan setara dengan kegiatan pengajaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kesiswaan, dan sebagainya harus direncanakan, dikelola, dan dievaluasi secara baik. Jadi, salah satu tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat yang pertama untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan antusiasme saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Berdasarkan beberapa tujuan, hubungan masyarakat yang telah dikemukakan itu mengacu pada segala program yang dilaksanakan oleh bidang hubungan masyarakat yang jika dapat terlaksana, maka persepsi masyarakat tentang sekolah akan dapat dibangun secara optimal. Oke, next. Selanjutnya, fungsi hubungan sekolah dan masyarakat. 1. Memberikan penerangan kepada masyarakat. 2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Dan ketiga, berupaya untuk mengintegrasi sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Maka, bahwasanya hubungan masyarakat memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelancaran suatu program yang terselenggara di suatu lembaga. Dengan adanya hubungan masyarakat dengan sekolah dapat membangun hubungan-hubungan yang dinamis antara sekolah dan masyarakat. Hubungan masyarakat tersebut adalah untuk membangun keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan, dalam perencanaan program pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya yaitu pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat. Setelah setiap personeli mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab, tibalah saatnya pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini disebut pengaktifan. Pengaktifan adalah kegiatan penggerakan semua personeli agar melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan sekolah dan masyarakat pun yaitu jalinan interaksi yang diadakan oleh pihak sekolah
agar dapat diterima di tengah kalangan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan simpati dari masyarakat serta melakukan kerjasama yang baik antara pihak sekolah maupun masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan oleh sekolah. Pada kesempatan itu pun, kepala sekolah dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program tersebut. Selanjutnya, bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat. 1. Berkunjungnya pihak sekolah, guru ke rumah peserta didik tentunya. Cara ini bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan kedua, berkunjungnya masyarakat atau orang tua ke sekolah apabila ada sebuah acara yang diselenggarakan pihak sekolah. Secara sederhana, hubungan atau komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyimpanan berita dari seorang kepada orang lain. Hal ini bisa dilaksanakan secara intern, yaitu di dalam organisasi sekolah dengan pihak lain ataupun masyarakat atau lembaga atau instansi yang lain. Ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan merealisasi apa yang dicita-citakan oleh warga masyarakat tentang pengembangan putra-putra mereka. Hampir tidak ada orang tua siswa yang mampu membina sendiri putra-putri mereka untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara total, integratif, dan optimal seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Nah, berkunjungnya pihak sekolah ke rumah peserta didik merupakan salah satu bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat, yaitu dengan menjalin silaturahmi. Apabila peserta didik mengundang ataupun membuat acara di luar acara masyarakat, tentu lembaga pendidik itu wajib untuk datang ke acara tersebut atau silaturahmi kepada masyarakat. Karena dengan hal itu bisa menjalin erat tali silaturahmi antara hubungan masyarakat dan pendidikan. Maka dari itu terjadilah kerjasama yang efektif dan efisien. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang lembaga pendidik mengundang ataupun membuat program kegiatan yang dengan hal itu mewajibkan masyarakat untuk datang, maka masyarakat wajib ataupun harus datang dalam program ataupun kegiatan tersebut. Karena dengan hal itu masyarakat bisa menilai bagaimana di pendidikan di sekolah tersebut dan terus menjalin antara kerjasama dari pihak masyarakat kepada pihak tenaga pendidikan. Oke teman-teman, selesai sudah penjelasan saya tentang hubungan sekolah dengan masyarakat. Mungkin hanya sampai sini dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan, dan apabila terdapat kata-kata yang salah dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.